ada, dan kita melihat bahwa kita dipermudah juga dengan pembayaran yang cashless ya, tidak, tetapi asal pertama memang transaksi penjualan itu memang pedagangnya itu mau siap untuk ketika kita itu tidak menggunakan cash. Tetapi di lingkungan kita, di lingkungan saya aja, itu susah sekali kalau tidak menggunakan, tidak memiliki cash. Yang tidak cash itu ya Indomaret kayak gitu, tapi yang lain ya tetap masih menggunakan cash gitu. Karena memang mereka belum siap untuk ke sana, tetapi untuk beberapa tempat memang lebih banyak menggunakan bisa menggunakan auto debit, bisa menggunakan ATM dan sebagainya. Baik, kita melihat ke sini, fintech itu financial technology. Tulisan saya hari ini muncul, bisa dibaca di Suara Merdeka ya. Ini ada tulisan saya yang masuk hari ini, sebentar. Bisa dibaca nanti untuk pemahaman terkait, karena keuangan ya, sebenarnya dokter saya itu keuangan, mulai S2 dan S3 itu keuangan semua ya, sehingga tetapi tidak menutup kemungkinan saya itu juga mengajar strategik. Untungnya hanya masuk ke situ ya, tidak ke mata kuliah yang jauh banget gitu. Itu saya bersyukur, jadi masih bertengger pada pasar modal, keuangan, kemudian masih strategi gitu. Jadi masih bisa dioptimalkan. Ini tulisan saya, sebentar. Nah, ini kaitannya dengan fintech. Jadi setiap ada ide itu bisa ditulis. Nah, ini Suara Merdeka. Jadi fintech, good corporate governance dan corporate governance untuk UMKM, nanti bisa dicek yang yang tertarik untuk seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita melihat ke sini. Nah, ini tulisan saya. Berikutnya kita masuk lagi ke fintech ya. Ini ada beberapa jenis fintech di sini. Yang pertama, jadi ada 4, tapi nanti ada penulis lagi, ada berapa dan sebagainya. Kita melihat di sini fintech itu termasuk pembayaran. Jadi ketika saudara itu melakukan pembayaran menggunakan OVO dan lain-lain, transfer dan lain-lain, itu sudah masuk di fintech. Fintech itu inovasi teknologi keuangan. Kemudian termasuk ini peer-to-peer lending, deposito, pinjaman dan sebagainya. Ini masuk pada namanya peer-to-peer lending. Jadi seperti perbankan, tetapi ada platform, jadi bersifat digital. Dan di sini ketemu antara investor atau antara kreditor, antara pihak yang membutuhkan modal dengan pihak yang kelebihan dana, kemudian dijembatani oleh peer-to-peer lending itu. Jadi sebuah platform yang menjembatani itu. Nah, di sini perkembangannya untuk Indonesia itu sangat luar biasa, sehingga kalau dari sisi manajemen keuangan 2, bahwa di era digital saat ini, peer-to-peer lending merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan pendanaan. Jadi masuk pada capital structure. Dan di sini kita melihat yang berikutnya nanti ada crowdfunding. Crowdfunding itu urun dana. Urun dana itu nanti saya jelaskan, ada donation crowdfunding, reward crowdfunding, security crowdfunding, equity crowdfunding ya, yang ada saat ini. Kemudian ini ada market provision atau agregator. Kemudian ada manajemen risiko, artinya bahwa ketika kita itu mau membuat keputusan dari berbagai alternatif investasi dengan beberapa risiko yang memungkinkan di situ, maka termasuk di dalamnya adalah fintech. Baik, berikutnya kita lihat seperti ini. Coba saudara lihat contoh peer-to-peer lending. Dibaca dulu.
dibaca dulu. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada peer-to-peer lending platform. Cuma dengan perkembangan teknologi, ternyata di satu sisi memang teknologi berkembang dengan baik, tetapi penipuan juga luar biasa banyaknya, sehingga ada sekian ribu peer-to-peer lending yang ilegal. Jadi yang belum mendapatkan izin dari OJK itu banyak banget, sehingga hati-hati. Kadang-kadang pagi-pagi itu kita aja buka HP begini, ternyata begitu buka HP ternyata ada tawaran untuk meminjam dengan sangat mudah. Kalau meminjam sangat mudah itu ya tentu tingkat bunganya tinggi dan beberapa aturan harus kita perhatikan, karena ketika ada keterlambatan sedikit itu langsung semua connect HP yang terkait dengan kita itu ternyata juga kena ancaman. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Dengan saudara mempunyai ilmu yang sangat banyak, itu harapannya adalah saudara punya knowledge untuk bisa memilih beberapa alternatif pembiayaan, alternatif investasi, alternatif hubungan transaksi dan sebagainya. Karena dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini ternyata tidak lepas dari penipuan, dan tidak hanya di peer-to-peer lending, tetapi bahkan dengan maraknya e-commerce itu kadang barang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu sering terjadi. Bahkan ada saudara saya itu sudah transfer, ternyata hanya menipu, itu juga ada. Sehingga salah satu strategi yang diterapkan adalah COD. Kadang barangnya tidak seperti yang ada di iklan dan sebagainya, itu terjadi. Berikutnya, ini ada borrowers, ada lenders, kemudian ada agreement di sini, kemudian ada peer-to-peer lending. Yang menarik adalah bahwa ini menarik karena bentuknya semua adalah digital. Jadi di sini borrowers itu investor. Ini saya tulis di koran itu. Bahwa borrowers, pihak yang meminjam, sampai tadi pagi itu begitu tulisan saya itu muncul, langsung saya dijabri oleh Bank Indonesia untuk meminta tulisan saya yang bukan di koran tapi yang masih web gitu. Bahkan yang dulu itu pernah nulis juga di Suara Merdeka, lalu dari OJK langsung respon minta untuk diskusi tentang itu. Artinya apa? Sebenarnya nulis di koran, publikasi, termasuk ikut seminar, termasuk ikut komunitas, itu sebenarnya kita menunjukkan personality brand kita, ya, personality brand. Jadi brand personal itu penting banget untuk ditunjukkan, baik ke teman, ke publik, atau ke siapapun. Karena kalau kita ketahuan kita itu pinter, kita itu berakhlak baik, kita itu punya karakter yang baik, pasti akan direkomendasikan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang ternyata itu mendapatkan rezeki yang luar biasa yang nggak pernah kita duga. Nah, artinya apa? Itu masuk pada namanya education personality branding. Itu penting banget. Kalau di istilah kita itu berakhlak mulia. Jadi kesuksesan orang sangat ditentukan juga oleh akhlak yang mulia, Jadi artinya bahwa karakter itu memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk keberhasilan orang, baik di dunia kerja, di lingkungan apapun, itu luar biasa. Tidak sekedar pintar, tetapi juga berakhlak mulia, ya. Nah, berikutnya, ya, itu tadi. Ini misalnya borrowers,
ini berarti punya prospek investasi yang bagus. Dia akan, ada di tulisan saya sebenarnya itu, ada borrowers itu punya proposal, misalnya akan mengembangkan ternak bebek, akan di situ ternak bebek, ternyata dia menyampaikan bahwa kebutuhan bebek itu sangat besar dan peminatnya juga besar. Lalu kemudian dia sudah menganalisis keuntungan berapa dan sebagainya, prospeknya tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Proposal itu bisa disampaikan ke melalui platform ini, bisa disampaikan, jadi mengisi form dan sebagainya. Kemudian nanti akan dipandu oleh ini peer-to-peer lending, untuk nanti akan dilihat oleh lenders. Lenders itu termasuk di dalamnya adalah investor. Apakah kalau ini itu yang butuh dana, berarti pihak UMKM yang punya bisnis yang butuh modal, maka disebut dengan borrowers. Kalau dalam perbankan bisa disebut sebagai debitur. Kalau di sini yang meminjami itu namanya kreditur. Nah, di sini menyampaikan prospek bisnisnya dengan baik melalui pemaparan yang sangat menarik. Kalau itu sudah selesai, maka kemudian ini para investor itu akan mempelajari dengan baik. Kalau memang dirasa itu menguntungkan, maka kemudian banyak investor yang tertarik untuk ikut sebagai investor untuk mendanai bebek tadi, peternak bebek tadi. Nah, ini yang harus dijaga adalah komitmen. Ya, komitmen. Makanya kenapa kemudian dalam bisnis pun juga perlu berakhlak mulia. Jadi janjinya harus ditepati dengan baik, bahasanya juga bahasa yang santun dan sebagainya. Karena dengan begitu maka kesuksesan bisnis bisa dirasakan tidak hanya jangka pendek tetapi jangka panjang. Jadi dalam bisnis tidak sekedar pada kepuasan pelanggan, tetapi lebih dari itu yaitu loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan itu di mana pelanggan itu akan cerita ke orang-orang tentang keunggulan produk kita, dan juga dia akan balik lagi ke kita untuk minta pelayanan dari kita. Bahkan dia merekomendasikan ke teman, ke orang-orang agar dia untuk menggunakan produk-produk atau jasa-jasa kita. Ya, ini luar biasa. Berarti titiknya tidak sekedar pada kepuasan, tetapi juga loyalitas. Ya, ini peer-to-peer lending. Bahkan dalam perkembangannya muncul yang disebut dengan Islamic crowdfunding, Islamic peer-to-peer lending, dan sebagainya. Baik, di sini saya tidak terlalu menatap laptop ya, karena seharian itu kalau di depan laptop ternyata di mata itu juga sempat pedes juga, karena malam ini juga ngajar sampai malam itu nanti, karena ngajar MM juga. Yang terpenting arah sinar nggak anu banget gitu ya. Berikutnya yang disebut dengan crowdfunding. Crowdfunding itu termasuk urun dana. Jadi misalnya ada orang sakit lalu butuh dana, kemudian orang tersebut mencari siapa-siapa yang mau membiayai. Atau misalnya ada panti asuhan butuh modal, dan kemudian ada anak asuh sekian orang butuh modal dana SPP sekian ratus ribu, dan di-sharekan di WA, di Instagram dan sebagainya. Kemudian kita merespon, masukkan ke rekening, misalnya Kita Bisa gitu kan, langsung ke rekening, dan itu direspon oleh Kita Bisa. Maka di situ masuk pada jenis namanya donation crowdfunding. Nah, di sini ada lagi yang lending crowdfunding. Berarti tadi masuk peer-to-peer lending. Kemudian di sini ada reward crowdfunding. Reward crowdfunding itu
Misalnya kita membiayai sebuah event, misalnya lomba lukis, lomba seniman dan sebagainya, tetapi kita nggak mendapatkan kompensasi dalam bentuk cash, tetapi reward ya. Kemudian yang securities crowdfunding nanti saya jelaskan karena ini merupakan hal baru. Securities termasuk di adalah yang publik bursa. Nanti ada yang di bab berikutnya ya. Berikutnya ini ada macam-macam fintech bisa dipelajari. Kemudian perilaku yang ini transaksi karena pasar-pasar itu sudah menggunakan platform yang dan sebagainya. Yang berikutnya ini yang kalau kita belanja kita langsung barcode ya, kita klikkan dan sebagainya. Baik, ini ada beberapa gambar yang nanti bisa dipelajari, dibaca kembali karena ini termasuk yang sudah biasa terjadi di beberapa wilayah yang memang para pedagang itu sudah menggunakan digital. Kemudian yang berikutnya saya pikir ini cukup, ini nanti bisa dibaca. Lalu berikutnya kita melihat pada ini menarik juga yang terkait dengan kenapa ini tadi yang SIM itu yang saya munculkan adalah aturan. Karena kalau saya mengupload yang crowdfunding ternyata kapasitasnya itu nggak berlebih, sehingga bisa, sehingga akhirnya saya siasati, yang saya share adalah ini aturan, ini peraturan POJK itu peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu tentang penawaran saham berbasis teknologi informasi, disebut dengan crowdfunding, disebut dengan equity crowdfunding. Nanti ini peraturannya dibaca sendiri ya, karena memang juga yang 2016 itu terkait dengan transaksi berbasis digital dengan teknologi. Kemudian yang berikutnya kita melihat di sini yang tadi saya kirim ke Mas Denny, ini yang harus saudara lihat tentang, nah ini. Oke, baik, kelihatan ya. Masuk pada securities crowdfunding, ini merupakan hal baru dan sudah diatur oleh OJK yang disebut dengan POJK nomor 57, kemudian garing POJK 04 2020 tentang securities crowdfunding. Ini kaitannya dengan keuangan dua, bahwa ketika UMKM itu butuh modal, maka kemudian tidak harus menggunakan utang ke bank, tetapi ada alternatif lain, yaitu menerbitkan saham, kemudian melakukan IPO. IPO itu initial public offering ke bursa efek, yang kemudian melalui penerbitan saham maka akan mendapatkan dana dalam jumlah yang diinginkan dengan sekian lembar saham yang beredar. Kita lihat di sini. Ini ada beberapa bahasan. Yang pertama adalah latar belakang securities crowdfunding, kemudian manfaat dan resiko. Kita harus mengenali juga ketika kita itu menjadi investor, atau kalau investor itu punya kelebihan dana kemudian dipakai untuk membeli saham UMKM, tetapi satu sisi juga bisa sebagai penerbit karena yang membutuhkan modal. Nah, ini dari sisi UMKM. Kemudian harus mengenali resiko dan manfaatnya, dan kita melihat nanti pada lingkup securities crowdfunding, lalu timeline penerbitan dan aspek perlindungan konsumen. Ini menarik cara membuat presentasi. Jadi diawali dengan halaman depan atau judul, halaman berikutnya
ada beberapa hal penting yang akan disampaikan oleh pembicara ya. Ini ada beberapa hal gitu sudah ada di depan. Nah, ini harus dimiliki juga oleh mahasiswa ketika nanti menyampaikan pada ujian proposal maupun ujian skripsi atau yang lain-lain, sehingga pembaca bisa pembaca ataupun penguji itu jadi tahu poin-poin apa saja yang akan dijelaskan. Nah, kita lihat di sini, ini ada latar belakang securities crowdfunding. Nah, kita lihat sumber pendanaan karena keuangan 2 itu kalau di neraca ada di sebelah kanan neraca. Itu kan kalau sebelah kiri itu ada cash piutang efek persediaan, ada aktiva tetap yang meliputi tanah, gedung, bangunan, mesin, dan sebagainya. Itu masuk pada investment decision. Kemudian yang sebelah kanan itu masuk pada financing decision. Jadi kalau saudara melihat neraca, itu yang sebelah kiri kan ada cash piutang efek persediaan. Sebelah kiri secara keseluruhan itu masuk pada namanya investment decision, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka pendek yang disebut dengan current asset, kalau yang di bawah itu investasi jangka panjang itu namanya investasi aktiva tetap. Lalu pendanaannya menggunakan apa? Kita tarik sebelah kanan. Pendanaan kan bisa utang jangka pendek, bisa utang jangka panjang, bisa menerbitkan obligasi, bisa menerbitkan saham dan returning. Kebetulan untuk keuangan 2 itu membahas tentang capital structure, maka di sini ada beberapa hal yang memang menjadi alternatif sumber pendanaan. Pertanyaannya kemudian, mengapa akses modal, pinjaman modal bagi UMKM itu susah? Karena memang pertama UMKM itu mayoritas belum mampu membuat laporan keuangan dengan baik. Jadi kadang beberapa UMKM itu masih mencatat transaksi itu dengan terpisah-pisah, sehingga belum mampu atau memang belum punya komitmen untuk membuat laporan keuangan secara sistematis. Padahal sampai saat ini itu sudah ada namanya akuntansi digital, yaitu menggunakan LaMikro, yang tentunya ini akan membantu para UMKM yang ingin melakukan pencatatan dengan baik. Kalau dulu itu kalau nggak pakai pulpen atau ngetik apa itu nggak mungkin bikin gitu ya. Tetapi sekarang sudah ada softwarenya, tinggal memasukkan komponen-komponen apa yang akan dimasukkan. Itu ada namanya akuntansi UMKM, namanya LaMikro. Kemudian yang berikutnya, ini sumber pendanaan usaha bagi UMKM atau bagi perusahaan besar ya. Yang pertama adalah laba ditahan perusahaan yang disebut juga dengan returning. Artinya bahwa ketika perusahaan taruh saja mendapatkan laba bersih 100, lalu ini manajer ini mengundang rapat umum pemegang saham, yang kemudian karena prospek ke depan itu bagus, maka kemudian laba itu tidak dibagikan semua sebagai dividen, tetapi sebagian taruh saja 60% itu ditahan yang berupa returning yang akan dipakai untuk membiayai investasi yang akan datang karena prospeknya bagus. Itu disebut dengan returning. Tadi returningnya 60%, tetapi yang sisanya 40% itu dibagikan kepada pemegang saham yang disebut dengan dividen payout ratio 40%. Jadi yang dibagikan kepada pemegang saham itu sebanyak 40%-nya. Jadi kalau misalnya kita punya modal saham 25%, ya tinggal mengalihkan saja 25% kali 40 kali 100 tadi.
Baik, kita break dulu karena sudah saatnya masuk pada waktu Isya. Sholat Isya dulu kita ya. Nanti kembali lagi ke sini, jadi tidak saya matikan, saya tidak live, tetapi tinggal sebentar untuk sholat dulu ya. Sholat dulu kita ya.
Baik, saudara sudah siap ya? Dilanjutkan lagi. Sudah siap untuk saya lanjutkan? Monggo. Oh, Yuding tak mute, sorry. Baik. Baik, untuk berikutnya tadi saya sampaikan kita melihat bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ini sumber pendanaan bagi perusahaan. Ini saya tunjukkan dari neraca, sebentar biar tahu alurnya dulu ya. Biar tahu alurnya. Jadi seperti ini, benar. Nah, di sini kita melihat ini kan ada neraca. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini ada neraca. Lalu kemudian di sini ada aktiva yang tadi saya sampaikan. Ini yang disebut dengan investment decision, itu ada sebelah kiri. Yang di atas ini aktiva lancar, itu investment decision tapi lebih ke jangka pendek, disebut juga dengan working capital investment. Yang di bawah yang tadi saya sampaikan, aktiva tetap, jadi investasi tanah, gedung, bangunan dan sebagainya. Itu termasuk investasi, tetapi investasi jangka panjang yang tidak ada penyusutan itu hanya tanah. Tetapi untuk gedung bangunan karena memang dipakai kena hujan, kena angin, panas dan sebagainya, maka susut. Lalu di situ ini kan hanya terbaca akumulasi penyusutan untuk gedung selama periode tertentu, dan itu akan mengurangi nilai dari gedung itu sendiri. Termasuk misalnya saudara menggunakan motor, beli motor 15 juta, kemudian saudara pakai sudah 2 tahun, berarti pemakaian motor itu masuk namanya depresiasi. Kemudian karena sudah dipakai, maka nilai bukunya akan berkurang setelah 2 tahun. Misalnya nilai bukunya itu tidak 15 juta lagi, tetapi dikurangkan dari pemakaian selama 2 tahun, maka di situ namanya nilai buku.
ketika akan dijual, maka kita berbasis pada nilai buku, nanti kita akan melihat berapa keuntungan yang kita inginkan. Sangat mungkin ketika harga dari sepeda motor saudara itu karena unik gitu ya, unik ternyata membawa berkah gitu, maka sangat mungkin akan dijual dengan harga lebih tinggi dari nilai bukunya. Berikutnya ini yang sebelah kiri investment decision. Kalau yang di bawah ini ada aktiva tetap, bahkan ada goodwill dan sebagainya. Lalu kemudian ini namanya investment sebelah kiri, kemudian financing sebelah kanan. Keuangan dua itu ada di area ini sebelah kanan. Maka kemudian yang sebelah kanan di sini ketika sudah memilih investasi yang dianalisis di keuangan satu itu menggunakan net present value IRR dan lain-lain, maka kemudian pendanaannya menggunakan dana dari mana. Di sini ada bisa dibuat utang, itu bisa juga diistilahkan kewajiban, bisa kewajiban jangka pendek, kemudian ada jangka panjang, lalu jangka pendek tambah jangka panjang ketemu namanya tolak utang. Kemudian yang berikutnya pinjaman ke bank itu bisa jadi seperti ini tulisannya. Lalu di sini ada ekuitas, itu saham ya. Lalu ekuitas itu ada modal saham, ada laba ditahan. Nah, ini laba ditahan itu diperoleh dari sisa laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Kalau modal saham berarti tadi perusahaan ikut masuk ke pasar modal, melakukan IPO. IPO itu initial public offering, yang kemudian mendapatkan modal dipakai untuk pengembangan perusahaan. Yang saya sampaikan crowdfunding tadi atau peer-to-peer lending ada di area sebelah kanan ini. Berarti sumber pendanaan yang berbasis pada teknologi, inovasi teknologi, salah satunya adalah peer-to-peer lending dan berkembang jadi security crowdfunding. Itu areanya penjelasannya seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini berikutnya. Ini ada yang disebut dengan utang sumber pendanaan ya, laba ditahan, kemudian utang bank, leasing, utang kepada pihak ketiga, peningkatan modal dengan menerbitkan saham baru, kemudian penerbitan obligasi atau sukuk, lalu gade, karena melalui gade itu akan mendapatkan pembiayaan. Ini sumber-sumber pendanaan untuk pembiayaan perusahaan. Kemudian bahkan masuk juga yang disebut dengan leasing. Leasing itu juga pendanaan juga. Berikutnya kita sudah sumber pendanaan di pasar modal itu dengan menerbitkan saham baru, tapi bisa juga dengan menerbitkan obligasi. Kombinasinya ini dibahas pada namanya capital structure, struktur modal. Kemudian yang berikutnya kita lihat hadirnya securities crowdfunding untuk mempermudah UMKM mencari pendanaan melalui pasar modal. Yang kita melihat langkah pertama itu melalui aplikasi atau platform penyelenggara. Kemudian tidak harus berbadan hukum, ini ada keringanan juga, bahwa itu boleh banget misalnya security crowdfundingnya itu berupa CV atau firma. Kalau yang perusahaan besar itu kan harus PT ya, ini boleh karena UMKM sehingga mempermudah sebenarnya. Langkah ketiga adalah efek yang ditawarkan harus tidak harus berbentuk saham, tetapi bisa juga berbentuk obligasi dan sukuk. Artinya securities crowdfunding itu bisa berupa sukuk, bisa saham, kombinasi keduanya, dan juga bisa reksadana. Kita lihat ke sini. Apa sih sebenarnya definisi dari crowdfunding? Ya, apa sih sebenarnya definisi dari crowdfunding? Yang pertama kita lihat penawaran efek melalui layanan urun dana. Jadi crowdfunding itu urun dana berbasis teknologi
informasi yang selanjutnya disebut dengan layanan urun dana, penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek. Jadi artinya adalah ketika UMKM membutuhkan modal, ini boleh banget status badan hukumnya CV atau firma dan bisa menerbitkan saham, obligasi, reksadana dan sebagainya. Maka disebut dengan securities crowdfunding. Nah, di sini ini sebenarnya patungan dari banyak orang gitu. Kita melihat bahwa konsep dari securities crowdfunding adalah suatu badan usaha yang membutuhkan modal kerja, menawarkan saham, obligasi untuk kepada beberapa orang dengan maksud orang tersebut dapat membeli saham, obligasi atau suku secara patungan dan beramal melalui platform. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini latar belakangnya, penerbitan POJK Security Crowdfunding sebagai respon akan kebutuhan UMKM untuk mencari sumber pendanaan. Karena memang di Indonesia itu mayoritas unit bisnisnya adalah UMKM dan ini sangat diperhatikan oleh pemerintah sehingga keluarlah POJK nomor yang ada di tadi. Ya. Lalu yang kedua, berdasarkan arahan Presiden PTIJK 2021, OJK harus berperan untuk meningkatkan pengembangan UMKM. Jadi mempermudah akses UMKM untuk memperoleh pendanaan, terutama bagi pelaku usaha di sektor informal. Yang ketiga, arahan Ketua Dewan Komisi OJK, Dewan DKO OJK dalam peluncuran SCV pada pembukaan perdagangan BII 2021, hadirnya SCV untuk meningkatkan pendalaman pasar modal karena memberikan alternatif sumber pendanaan yang cepat, mudah dan murah bagi UMKM yang belum bankable. Yang belum bankable itu yang memang belum punya akses untuk mendapatkan modal dari bank. Ini ada beberapa risiko dan manfaatnya. Yang pertama adalah manfaatnya, alternatif pembiayaan bagi UMKM, membantu startup pengusaha rintisan untuk berkembang, kemudian membantu perusahaan startup teknologi finansial untuk berkembang di Indonesia, lalu alternatif investasi bagi investor dan pemilik suatu perusahaan dengan modal yang minim. Ya, jadi ini manfaat penerbit ada dua, yang merah ini, bagi penyelenggara ada yang hitam ini, bagi pemodal berarti ada yang dua, yang paling bawah. Berikutnya, resiko. Ketika kita melakukan aktivitas apapun selalu dihadapkan pada dua hal, yaitu ada resiko, ada manfaat. Ketika kita bicara resiko, kita lihat resiko proyek tidak berjalan. Jadi sudah didanai, UMKM itu sudah didanai, mendapatkan modal, ternyata dia tidak bisa menggunakan dana itu dengan baik, sehingga resiko itu akan ditanggung oleh pihak yang ikut dalam crowdfunding. Kemudian resiko saham tidak liquid, jadi tidak bisa diperjualbelikan. Lalu resiko tidak mendapat dividen karena sudah bangkrut atau rugi, sehingga tidak ada keuntungan. Ketika tidak ada keuntungan, pemegang saham juga tidak akan mendapatkan dividen. Kemudian resiko kegagalan operasional penyelenggara, artinya ternyata platform itu tidak profesional, yang tentunya ini membuat error dan ini merugikan investor juga. Kita melihat sekarang itu pada lingkup securities crowdfunding, ya. Nah, kita lihat di sini lingkupnya. Kita melihat yang pertama adalah penyelenggara layanan securities crowdfunding, lalu ada penerbit, kemudian ada pemodal, kemudian ada offering securities crowdfunding. Jadi ada beberapa ruang lingkup dari crowdfunding. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam securities crowdfunding gitu. Jadi ada penerbit, ada pemodal, kemudian ada overview layanan securities crowdfunding. Ini oleh pemerintah itu juga berikan pengawasan untuk itu. Nah, kita melihat di sini bukti penyertaan modal
atau kepemilikan efek dan hasil investasi dapat dimonitor secara digital. Jadi ini ada investor, kemudian karena adanya digital ini dia mampu memonitor bagaimana penyelenggaraan untuk penyedia platform itu, apakah benar-benar diberikan kepada UMKM yang membutuhkan modal itu tadi atau tidak. Ini akan termonitor dengan baik sampai bisa melihat berapa bagian dividen yang akan didapatkan. Berikutnya kita lihat kelembagaan dan perizinan. Nah, kita lihat di sini perizinan penyelenggara wajib mengajukan ke OJK, lalu SDM-nya juga harus profesional dan bentuk badan hukum PT atau koperasi, lalu permodalannya ada sekian, minimal 2,5 M, lalu ada pelaporan, dan ini ada kepemilikan saham asing itu maksimal 49. Jadi ketika kita bicara kepemilikan saham, dan di sini dibatasi bahwa asing itu maksimal 49%, harapannya biar UMKM itu tidak semua dimiliki secara mayoritas oleh asing. Kemudian yang berikutnya di sini ada kewajiban penyelenggara layanan securities crowdfunding. Yang pertama, melakukan penelaahan atas penerbit yang meliputi aspek hukum dan aspek akuntansinya. Lalu memastikan, ini harapannya adalah untuk melindungi investor juga agar uang investor itu tidak disalahgunakan. Kemudian memastikan batas penghimpunan dana tidak terlampaui, menyediakan layanan penanganan pengaduan, kemudian menyediakan fasilitas komunikasi, kemudian melaksanakan upaya peningkatan edukasi dan literasi. Nah, ini sangat penting untuk dipahami. Kemudian yang berikutnya, penyelenggara layanan equity crowdfunding. Ini sudah ada beberapa PT, ya. Ini ada beberapa PT penyelenggara untuk platform. Jadi platform itu sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara UKM pihak yang butuh modal dengan kita sebagai investor yang punya kelebihan dana, lalu diinvestasikan pada equity crowdfunding tersebut. Gitu logikanya begitu. Berikutnya di sini persyaratan dan kewajiban sebagai penerbit securities crowdfunding. Kita melihat di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah persyaratan. Jadi dilarang merupakan badan usaha yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh satu kelompok usaha. Takutnya itu nanti akan mendominasi itu. Kemudian PT TBK atau anak PT TBK, kemudian badan usaha dengan kekayaan bersih lebih besar atau sama dengan 10 M, tidak termasuk tanah dan bangunan. Kemudian kewajibannya adalah menyerahkan dokumen atau informasi kepada penyelenggara sehingga secara hukum itu akan kuat, sehingga tidak menipu investor. Maka kemudian banyak syarat yang memang harus dimiliki ketika akan menerbitkan securities crowdfunding. Berikutnya kita lihat di sini ada laporan. Laporan penerbit disampaikan kepada penyelenggara dan dimuat dalam situs web penyelenggara. Ini laporan ini ada laporan tahunan, laporan triwulan, jadi seperti perusahaan-perusahaan yang besar yang go public di bursa itu. Kemudian pengecualian pelaporan, penerbit saham dapat memberi kepada penyelenggara dibebaskan dari kewajiban penyampaian laporan. Nah, ini masih ada keringanan juga. Kemudian kewajibannya adalah menyerahkan dokumen, jadi UMKM itu harus punya dokumen lengkap. Kemudian menyampaikan laporan keuangan secara rutin, transparan, dan cepat diterima oleh investor. Kemudian
penerbit security crowdfunding itu harus membayar dividen, atau nanti kalau sukuk berarti bagi hasil dan sebagainya. Berikutnya, ini proyek penerbit securities crowdfunding memiliki manfaat ekonomis, dapat dimiliki sendiri, dan dalam hal penerbitan sukuk, proyek yang menjadi dasar penawarannya wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi, securities crowdfunding itu UMKM butuh modal untuk pengembangan usaha yang yang prospeknya bagus. Salah satu alternatifnya adalah menerbitkan security crowdfunding. Security crowdfunding ini ada saham, obligasi, reksadana, dan sebagainya. Itu logikanya begitu. Lalu berikutnya kita lihat biaya denda dan pajak yang harus diperhatikan. Kemudian ini biaya itu kustodian efek Indonesia. Ini biaya, ada biaya pendaftaran, kemudian ini beberapa biaya yang harus dikeluarkan, kemudian ada denda juga, kemudian wajib membayar pajak dengan baik. Kemudian ini persyaratan bagi investor yang menginginkan menjadi ingin investasi pada security crowdfunding. Persyaratannya adalah memiliki rekening efek pada bank perusahaan, karena memang kita harus buka rekening sana, kemudian memiliki kemampuan untuk membeli efek, tentu ya ini ya. Kemudian memenuhi kriteria pemodal dan batasan efek. Kemudian di sini ada pajak dividen, dividen itu kan penghasilan, sehingga penghasilannya juga kena pajak, namanya pajak dividen. Lalu pajak bunga obligasi, kemudian batasan pemodal. Nah, di sini investor itu punya penghasilan ini tidak lebih dari 500 juta. Sehingga kalau saudara itu punya penghasilan di atas 500 juta itu malah nggak boleh. Jadi memang investornya itu investor retail. Nah, kita lihat berikut. Persyaratan layanan securities crowdfunding, ini kelihatan jangka waktunya, efek yang dapat ditawarkan, kemudian nilai penawaran. Tadi saya sampaikan efek yang ditawarkan bisa saham, obligasi, reksadana, sukuk, dan lain-lain. Kemudian masa penawaran itu paling lama 45 hari, kemudian penawaran batal demi hukum. Lalu perdagangan efek bersifat ekuitas, kemudian EBUS, dan pembatalan penawaran. Berikutnya timeline penerbitan security crowdfunding. Kita lihat di sini ada beberapa penjelasan mulai proses pengajuan untuk bisa menerbitkan sekuritas di pasar modal. Ini ada beberapa tahapan yang memang bisa dipahami oleh UMKM yang menginginkan sumber pendanaannya melalui crowdfunding. Nah, ini juga bisa dibaca ya. Lalu ini ada aspek perlindungan konsumen. Konsumen itu investor. Penyelenggara wajib menerapkan ya. Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna. Penyelenggara harus mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi. Lalu penyelenggara dilarang memberikan data. Jadi data-data konsumen atau investor itu menjadi rahasia yang tentunya tidak boleh di-share hanya untuk kepentingan yang lain-lain. Ini data konsumen ini sangat penting, jangan sampai merugikan investor maupun konsumen. Baik, itu yang dapat saya jelaskan kaitannya dengan sekuritas crowdfunding sebagai alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan maupun bagi UMKM. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sebentar.
Silahkan kalau mau bertanya silahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan untuk Rabu depan, dan pertemuan hari ini sudah yang kelima, berarti tinggal 2 kali lagi sebelum UTS. Berarti hari ini tanggal 13, besok yang Rabu depan tanggal 20, kemudian tanggal 27. Berarti 2 kali pertemuan lagi kita baru bisa UTS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.